itu salah satu ya orang yang banyak berpengaruh bagi saya di Platnas gitu loh. Jadi ada 3 yang sangat berpengaruh bagi saya di Platnas, itu adalah artinya kalau memang mungkin saya dibilang tidak sah, harusnya tuntut saya secara hukum gitu. Nonton video kita tanding di OS TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Ya buat semuanya ini untuk anak-anak karate, karena ini bermanfaat semua ilmunya. Jangan lupa subscribe channelnya OS TV channel buat anak karate semuanya. Gaspol, keren banget. Like and comment share. Gaspol. Salam bela diri, kembali lagi bersama saya Ricky Muhtar dari OS TV. Dan mungkin Anda tidak mengetahui, tapi saya mengundang salah satu legenda karate Indonesia, yaitu Siang Tommy Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Siang. Apa kabar Siang? Alhamdulillah sehat. Ini di usianya sekarang masih fit luar biasa Siang. Aduh, ini perlu share rahasianya kepada anak-anak muda sekarang Siang. Siap. Nah Siang, ini mungkin kalau anak-anak muda sekarang mungkin belum banyak yang tahu tentang Siang Tommy Firman ini. Tapi kita sendiri tahu lah Siang ini dari perjuangannya dulu membawa nama Indonesia sangat luar biasa lah ya. Nah mungkin Siang boleh ceritakan dulu, kalau nggak salah dulu pernah juara Piala Kasat ya. Betul ya. Ya itu berapa kali Siang? Itu juara Piala Kasat 1 kali. Kali. Karena kan waktu itu kan sebelum sistemnya dirubah kita nggak susah juaranya. Karena kan kalau yang masuk final ini banyakkan perguruan lain. Kan mereka nanti mainnya kong kali kong gitu loh. Yang ini udah menangin aja, yang untuk siapa yang mau juara nih, ya udah dia kasih 6-0 gitu kan. Oh gitu ya. Iya, dan kita susah ngejarnya kan. Nah, semenjak sistemnya itu dirubah baru kita bisa juara Piala Kasat gitu. Oh iya. Itu maksudnya apakah ada faktor lain di luar dari apa ya, fair play gitu atau gimana sistem? Sebenarnya mungkin kalau untuk masalah curangnya sih mungkin enggak, cuman waktu itu mungkin sistemnya aja yang salah gitu. Gitu. Makanya setelah dirubah sistem baru kita bisa juara Piala Kasat gitu. Jadi kalau bagi Anda yang belum tahu, dulu tuh ada Piala Kasat, itu mempertandingkan kelas senior ya sih. Betul. Dan juaranya dipertandingkan lagi dengan juara kelas-kelas lain. Betul. Jadi Siang kalau boleh cerita dulu kelas berapa ya? Dulu waktu juara Piala Kasat saya dimain di 65-70. 65-70. Kalau juara Piala Kasat nanti akan ditandingkan best of the best-nya. Best of the best-nya dengan seluruh kelas. Seluruh juara di seluruh dengan kelas. Finalis di seluruh kelas. Oh, oke. Nah, Siang ini kan pernah masuk tim Platnas nih. Boleh cerita nggak ada pengalaman menarik selama Platnas waktu Siang di TC itu atau di pertandingannya? Pengalaman menariknya sih kita nih bisa banyak saudara. Jadi artinya antara senior dengan junior ini itu bisa saling membina, saling menghormati, saling menghargai. Jadi yang kita jaga di sana adalah persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan antara pelatih, terus pengurus dengan atlet itu zaman dulu tuh sangat luar biasa gitu loh. Sangat bonding ya, betul, sangat kuat ya. Oh gitu. Kemudian dulu berapa kali ikut Platnas pada masa-masa itu? Saya itu Platnas dari tahun 84 sampai tahun 2000. 20 tahunan ya, itu berapa tuh? 16 tahun lah ya, 17 tahun lah. Gimana bisa menjaga tetap berada di puncak selama 16 tahun? Karena untuk menjadi hal itu sulit banget. Betul. Melihat anak-anak muda sekarang tuh Platnas kayak baru sekarang masuk, tahun depan udah ganti lagi, tahun depan ganti lagi. Betul. Bagaimana bisa menjaga itu? Jadi memang menjaga kita sebagai juara itu memang sangat sulit. Bukan sulit, sangat sulit. Karena kalau kita mengambil juara itu sebenarnya lebih mudah. Tapi untuk mempertahankannya itu sangat sulit. Nah makanya
kita itu memang betul-betul harus gila karate ya. Jadi harus benar-benar apa namanya nih setelah kita di rumah nggak pelatnas itu kita benar-benar harus menjaga dari mulai stamina kita ya kan, terus teknik kita. Latihan sendiri lah ya. Latihan sendiri itu memang harus kita jaga. Kalau enggak kita sulit untuk bertahan di pelatnas selama 17 tahun itu. Oh oke. Memang jadi perlu disiplin diri. Betul. Kalau menurut Siang sendiri, anak-anak pelatnas zaman sekarang bagaimana sih melihat dibanding zaman Siang dulu? Iya, kalau saya lihat sih mungkin perbedaannya sih cuman artinya gini, kalau dulu zaman kita dulu tuh kalau nggak ada pelatih kita latihan. Nah, mungkin kalau sekarang saya nggak tahu nih, kayaknya zaman sekarang nih kalau nggak ada pelatih mungkin nggak latihan itu aja. Itu yang jadi. Dan juga kita kalau zaman dulu kita tuh nggak berpikiran masalah uang gitu loh. Jadi kita tuh hanya berpikirnya prestasi gitu loh. Bagaimana kita mengharumkan nama bangsa, mengangkat harkat martabat bangsa ini di tingkat internasional. Jadi memang kalau TC zaman dulu, tapi tetap ada inilah ya dari pemerintah atau apa? Ada bonus tapi nggak sebesar sekarang kan. Oh gitu zaman ya? dulu kan bonusnya kecil sekali. Iya ya. Iya, dapat bonus pakai makan-makan sama teman-teman selesai. Kalau sekarang kan miliaran. Bonus kan bisa beli rumah, bisa beli mobil. Oh dulu nggak sampai kayak gitu sih? Dulu nggak sampai kayak begitu. Tapi menurut Siang perjuangan zaman dulu bagaimana dibanding sekarang lebih ini? Oh perjuangan zaman dulu kita lebih berat karena kan kita tuh bertandingnya di SEA Games ada, terus Asian Games belum ada, tapi ada Asia Pasifik ya, gitu loh, Apuko, ada Apuko gitu. Nah itu lebih berat karena ada Australia yang notabene-nya di sana banyak juara dunia juga gitu. Iya. Gitu sama WKF yang sekarang yang dulu WUKO sekarang jadi WKF gitu. Oke, terus kalau Siang lihat nih perkembangan karate Indonesia secara general ya, tidak hanya prestasi atau pembinaan. Bagaimana Siang? Iya, kalau sekarang sih gini, mungkin artinya saat ini itu sistem yang harus kita rubah supaya kita nih bisa lebih jauh lagi berprestasi. Karena kalau saya lihat pada zaman saya sampai yang zaman sekarang ini itu jauh menurun sekali. Gitu. Sangat jauh menurun sekali. Sistem di Indonesianya maksudnya? Iya, di sistem di Indonesianya harus kita rubah gitu loh supaya apa namanya karate ini harus bisa lebih terbang lagi seperti zaman dulu gitu. Iya. Saya kemarin sempat bicara sama Siang Tono ya. Iya. Menarik sih lihat karate zaman dulu. Iya. Kayaknya yang namanya tempeleng atau apa tuh kelas itu bener-bener ada. Sampai-sampai ada mau latihan, lihat siapa yang ngelatih nggak jadi. Siap itu. Ini gimana kalau menurut Siang dengan fenomena sekarang nih anak muda yang kadang-kadang bisa mau latihannya mungkin syukur gitu. Kadang-kadang gimana menurut Siang? Nah itu juga, itu salah satu faktor penentu. Karena kalau zaman dulu, itu karate betul-betul karate. Ya kan, main tampar, main tendang, main hashibara, main apa itu udah biasa gitu loh. Dan kita jadi gitu. Apalagi terus terang aja kalau menyinggung tadi seorang Sensei Tono Suud. Itu salah satu ya orang yang banyak berpengaruh bagi saya di pelatnas gitu loh. Jadi ada 3 yang sangat berpengaruh bagi saya di pelatnas, itu adalah pertama Senpai Yohanes Soisa, yang kedua Senpai Tono Suud, yang ketiga adalah Senpai Pesik. Itu. Jadi dulu di zaman dulu itu 3 orang inilah yang sangat berpengaruh untuk perkembangan prestasi karate Indonesia. Gitu. Ya luar biasa. Jadi kita melihat bagaimana prestasi karate zaman dulu sampai sekarang. Banyak sekali pergerakan ya Siang. Nah saya mau nanya hal yang lain nih Siang. Di luar karate dikit. Jadi waktu saya kecil tuh Siang, saya ngelihat kok biasanya Siang Tommy itu di tatami gitu misalnya kan. Ini di oktagon. Ini gimana ceritanya dari karate masuk ke ranah MMA itu gimana? Jadi begini, saya lihat setelah saya pensiun di karate, saya lihat ada MMA gitu loh, ada MMA ini. Nah, saya lihat di MMA ini adalah semua cabang bela diri, adalah bela diri campuran kan. Termasuk karate. Termasuk karate. Nah, saya lihat di sini, saya menarik karena menariknya begini. Jadi kalau saya perhatikan, jadi di bela diri ini itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi karate kelebihannya di sini, kekurangannya di sini.
Terus tinju kelebihan di sini, kurangannya di sini. Taekwondo juga begitu, gulat pun begitu. Sampai ke Brazilian Jiu-Jitsu. Makanya karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, saya inilah belajar semua teknik bela diri itu. Jadi dari mulai standing fight sampai ground fight gitu loh. Oh, belajar semua ya. Belajar semua gitu. Jadi artinya di sini kalau untuk kita fight one by one, satu lawan satu, itu memang harus kita punya semua bela diri gitu. Ya, istilahnya pembendaharaannya atau kosakata kita jadi lebih lengkap ya. Betul. Jadi makanya saya di situ saya sangat tertarik. Akhirnya saya belajar MMA dan sampai juga jadi ininya di TPI Fighting itu. Iya, TPI Fighting Championship. Iya, jadi komentator, jadi wasit jurinya juga semua. Iya. Jadi dulu kita orang karate yang karate masuk MMA ya. Iya. Itu rasanya bangga juga sih. Berarti Iya. kan karate ini benar-benar istilahnya applicable lah ya. Iya. Gitu. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kan dari karate masuk ke MMA. Kalau nggak salah pernah di politik juga ya? Iya, betul. Gimana? Boleh cerita nggak dulu pengalamannya? Iya. Jadi memang waktu itu sih sebenarnya nggak sengaja masuk ke politik itu, karena terus terang memang itu bukan dunia saya. Itu politik itu bukan dunia saya. Jadi ya tiba-tiba aja gitu kita ada usaha lah di satu daerah di Lombok sana, terus masyarakat sana minta kita untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI itu. Ya, karena kemarin saya wawancara seorang atlet wanita lah, bisa lihat di YouTube saya sebelumnya. Iya. Saya tanyakan cita-cita kedepannya apa? Saya pengen jadi anggota DPR katanya. Kalau bisa jadi ketua DPR. Nah, gitu ya. Jadi menurut Siang, bagaimana sih untuk karateka? Ya anggap bukan di masa-masa atletnya lah, setelah dia selesai atlet, masuk ke politik, menurut Siang bagaimana? Hal bagus kah atau hal yang dapat mengganggu kah atau gimana? Kalau menurut saya sih nggak terlalu bagus sih kalau kita terjun ke politik gitu. Oh, gitu. Karena terus terang nih, saya sih terus terang aja nih, ini sebenarnya bertentangan sama hati nurani saya gitu loh. Karena jiwa kita kan ini sportivitas gitu kan. Oh iya, sportif ya. Sementara kalau di DPR ini kan kebanyakan untuk kepentingan semua kan. Iya. Jadi artinya ya paling nggak sedikit kita harus mengorbankan perasaan kita gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau pensiun dari bela diri ya harusnya jadi pembina aja deh. Artinya untuk bisa bagaimana kita bermanfaat untuk olahraga bela diri ini gitu. Oke. Sekarang kesibukan apa Siang nih? Lagi pandemi ini? Ya saya sih pandemik ini biasa-biasa aja sih, saya nggak terlalu ini kan seperti orang kayak paranoid gitu kan. Iya. Saya sih biasa-biasa aja karena penyakit itu kan adanya penyakit nggak adanya penyakit itu kan semua karena Allah kan, bukan karena kita gitu loh. Oke. Bukan karena pandemi ini kan. Ya, tapi tetap fit ya olahraga. Alhamdulillah tetap latihan rutin semua tetap latihan gitu. Soalnya kadang-kadang ada yang bicara pandemi kita harus diam di rumah sampai benar-benar nggak melakukan apapun. Nah itu yang salah. Itu karena ketakutan itu akhirnya penyakit itu datang sendiri kan gitu. Karena kalau ketakutan itu kan paranoid itu malah jadi malah menurunkan imun kita, semangat kita untuk ini malah jadi down. I see. Iya. Selanjutnya selain itu aktivitas apa lagi Siang? Selain itu aktivitas ada usaha lah sama temen, bisnis lah. Tapi kalau pensiun karateka berbisnis boleh ya? Boleh itu harus itu. Harus ya. Wajib itu. Mandiri gitu kan, malah memperkerjakan masyarakat. Iya. Gitu. Oke, kalau terakhir nih kemarin ada update Siang jadi ketua umum PB Wadokai, betul? Iya, Siang, betul. Boleh diceritakan nggak Siang itu kemarin cerita kongresnya gimana? Iya, jadi alhamdulillah ya. Saya sih sebenarnya juga nggak ambisi juga menjadi ketua umum atau menjadi apa, karena saya sih sifatnya sebenarnya ingin bagaimana hidup saya ini bisa memberikan ilmu kepada setiap karateka, bukan hanya perguruan saya, tapi seluruh perguruan di Indonesia, gitu loh. Tapi teman-teman di seluruh Pengprov yang ada di Indonesia ini memaksa saya dan mempercayakan saya untuk menjadi ketua umum PB Wadokai. Jadi ada kongresnya dari perwakilan Pengda itu hadir. Iya, betul semua gitu. Dari seluruh Indonesia. Dan itu sudah resmi ya, udah sah. Iya, alhamdulillah. Terus kalau kemarin itu ada yang mengatakan bahwa ini nggak sah, itu gimana sih Siang sebenarnya? Iya, masalah sah nggak sah kan ini kan negara hukum. Pastinya harus kita buktikan di
di pengadilan. Artinya kalau memang mungkin saya dibilang tidak sah, harusnya tuntut saya secara hukum gitu loh. Gitu. Kalau apa namanya, ini kan negara hukum. Kalau artinya saya mengadakan munas ini tidak sah, harus dituntut kan secara hukum. Oh gitu. Iya. Karena kalau saya terus terang, kenapa saya berani maju karena teman-teman ini semua? Karena kita ini adalah wadoka yang sah secara haki. Gitu loh. Jadi secara hukum kita adalah wadoka yang sah. Saya lihat banyak sekali atlet-atlet berprestasi zaman dulu ya. Iya. Sensei Babang Maulidi. Iya, Hasan Basri, gitu ya. Imam, Puspita, semua, Fajar dan seluruh lah, ada Mika, semua seluruh atlet wadoka yang ada di Indonesia. Rencana ke depan apa sih, Yang? Rencana ke depan kalau saya sih pengennya ini, saya mau buat coaching klinik. Jadi kita mau undang seluruh atlet, pelatih, wasit yang ada di Indonesia ini untuk kita bisa duduk bersama gitu, menyamakan teknik. Dari mulai teknik kata, teknik kumite dan juga aturan perwasitan. Iya, gitu loh. Karena kalau saya terus terang, kalau kita latihan karate tapi dengan metode yang salah, itu hanya rugi kita. Iya, ruginya kita cuma buang waktu, buang tenaga, ya kan? Artinya pekerjaan yang kita karena apa? Teknik karate itu ada aturannya, gitu. Maupun karena karate ini sangat spesifik sekali. Kata dan kumite aja udah beda latihannya, gitu loh. Jadi saya pengen tuh di Indonesia semua atlet kumitenya latihannya betul, cara nendangnya, cara mukulnya, cara bantingnya. Terus atlet kata pun seperti itu, dan mereka tahu semua aturan perwasitan. Itu jadi latihannya nggak sia-sia, dan latihannya mereka harus jadi juara gitu. Saya setuju banget tuh Siang, karena saya pernah melihat ada pelatih tapi dia nggak tahu perwasitan. Dalam arti mungkin tahu ya kulitnya, tapi kalau kita tanya rincinya nggak tahu. Jadi yang disalahin setiap pertandingan wasit. Nah kalau Siang sendiri melihat nih ya, ini kita bicara karate dunia ya. Negara mana sih menurut Siang yang kuat saat ini? Saat ini Eropa yang kuat. Nah, tadi kan Siang bilang ada coaching di kumite ya. Di kumite ya. Kalau untuk kata tetap Jepang. Jepang ya. Nah, tadi kan Siang bilang ada coaching klinik nih, ada coaching. Mungkin kita bicara global ya, mungkin kedepannya ada rencana mengundang dari luar misalnya. Kira-kira yang patut dijadikan kiblat untuk latihan saat ini negara mana ya? Kalau katanya kita tetap Jepang, tapi kalau kumitenya tetap kita kiblatnya Eropa. Eropa ya. Negara mana biasanya Eropa yang? Eropa itu ada Inggris, Perancis, terus ada Itali, ya kan? Banyak lah Eropa itu yang artinya sudah pesat sekali. Kalau di Asia sih Iran ya untuk kalau kumite ya. Kalau kata tetap kita harus berkiblat pada Jepang. Oke. Melihat perkembangan karate mereka yang berbeda lah. Drastis ya, beda. Eropa sama Asia sangat beda nih. Kira-kira menurut Siang apa sih kuncinya kok mereka bisa seperti itu gitu? Apakah sport science-nya kah? Apakah faktor turunan darahnya kah? Atau apa? Mungkin gimana Siang? Kalau menurut saya itu yang tadi saya bilang awal, sistem kita yang harus kita rubah. Sistem kita yang harus kita rubah gitu loh. Supaya kita bisa menjadi seperti mereka gitu loh. Karena di kita itu saya bukannya mengoreksi atau apa, tapi bagaimana kita menghilangkan unsur perguruan di jiwa kita ini. Jadi dari mulai pengurusnya, pelatihnya, atletnya ini, kalau kita sudah menjadi tim nasional, hilangkan sifat perguruan gitu di dalam jiwa kita. Jadi artinya kita memang harus betul-betul bagaimana mencari seperti yang tadi saya sampaikan. Percuma kalau kita latihan dengan teknik yang salah. Ya kan, jadi kita memang harus betul-betul latihan dengan teknik yang betul. Bagaimana sih cara mukul? Yang bagus ini gimana? Tanpa awalan. Jangan pakai awalan gitu kan. Kalau pakai awalan ya udah kamu pasti akan lewat gitu kan. Seperti itu. Jadi memang di Indonesia ini apalagi dengan adanya 25 perguruan ini malah membuat jadi terpolarisasi akan ini ya perguruan-perguruan. Betul. Jadi hilangkan dulu nih sifat perguruan ini gitu loh di dalam jiwa kita. Kita masukkan nih sifat bagaimana Indonesia kita, Garuda kita itu. Gitu loh. Seperti zaman dulu saya dibina oleh Sensei Tono Suud, Sensei Yohana, Sensei Pesik gitu kan. Itu kan yang kita diterapkan bagaimana
lu harus jadi juara, lu harus membela bangsa ini, gitu loh. Jadi di dada lu ada Garuda. Itu aja yang harus kita terapkan gitu. Jadi jangan yang lain-lain gitu. Nggak seperti kita bilang, lu kalau juara bonus lu sekian, nggak begitu, gitu loh. Tapi bagaimana kita memberikan memberikan prestasi untuk bangsa ini gitu. Ya. Iya, jadi kenapa atlet-atlet dulu itu bisa bertahan lama? Ya tapi nggak semua atlet begitu, tapi kebanyakan ada lah yang bertahan lama gitu kan. Nah, karena dia merasa bukan masalah bonusnya, tapi bagaimana saya mengangkat harkat martabat bangsa ini di tingkat internasional. Ya. Itu. Sense of belongingnya kuat terhadap Betul. Indonesia ya, nasionalismenya. Iya, nasionalismenya. Wow, memang menarik ya kalau melihat perkaratean gitu. Iya. Menurut Siang mungkin nggak sih sistem itu dirubah? Harus, wajib. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Dan kondisi seperti Yakin saya bisa gitu loh. Yakin saya bisa gitu. Cuman kan setiap pengurus PB4K itu kan beda lagi gitu loh. Jadi harusnya sebenarnya kita menerapkan sistem yang betul-betul sudah ada. Nah, untuk pergantian kepengurusan PB4K itu harusnya ditingkatkan lagi, jangan kembali ke titik nol. Gitu. Masih. Iya. Ya. Menarik sih ya, memang perjalanan karate dari zaman ke zaman pasti berbeda. Betul. Kalau saya bicara sama Siang Tono tuh itu udah lebih 20 tahun yang lalu mungkin. Kisahnya begini pasti selalu ada perbedaan, ada kendala, tapi tetap semangat Bushidonya terjaga. Betul. Nah, Siang mungkin boleh sampaikan beberapa patah kata terakhir buat karateka muda nih, karena kan Siang masih dianggap sebagai tokoh panutan lah karateka. Mungkin ada yang bisa disampaikan buat teman-teman karateka. Jadi untuk semua karateka yang ada di Indonesia nih, saya ingin kalian ini punya sifat yang disiplin, ya kan? Disiplin itu masukkan dalam nafas kalian gitu loh. Dan juga kalian juga harus setia untuk bangsa ini, setia untuk bangsa ini, juga menjaga kehormatan bangsa ini, gitu. Jadi sebenarnya kuncinya itu aja, 3 itu. Jadi mereka harus disiplin di dalam jiwa mereka, terus juga mereka harus setia kepada bangsa ini, ya kan, bukan menjadi pengkhianat ya, gitu. Artinya bukan menjadi pengkhianat, dan mereka harus menghormati bangsa ini. Jadi kehormatan itu adalah segalanya buat saya. Ya, luar biasa Siang Tommy Firman. Terima kasih atas kedatangannya kemari. Siap. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, bagi Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Stay safe and healthy. Os.